Pernah nggak kamu lihat seseorang yang kalau dari luar, hidupnya kelihatan sempurna, pendidikannya bagus, pekerjaannya keren, gaji bulanan tinggi, bahkan orang-orang di sekitarnya sering memuji, wah dia pasti sukses besar. Tapi saat kita kenal lebih dekat, ternyata hidupnya pas-pasan, gajinya habis begitu saja, tabungannya tipis, bahkan kadang masih harus berutang kartu kredit untuk menutupi gaya hidupnya. Saya pernah ketemu banyak orang seperti itu. Bahkan jujur, saya sendiri pernah ada di fase itu. Mungkin kamu juga pernah, atau malah sedang ada di posisi yang sama sekarang. Bangun pagi, kerja keras, pulang malam, lembur, tapi tetap saja, akhir bulan rasanya ngos-ngosan. Yang lebih bikin heran, di sisi lain, ada orang yang dari luar terlihat biasa saja. Sekolahnya tidak terlalu tinggi, pekerjaannya sederhana, gajinya jauh lebih kecil. Tapi entah bagaimana, hidupnya terasa lebih mapan. Mereka punya tabungan, bisa liburan tanpa stres, bahkan mulai membangun aset. Kok bisa begitu? Apa rahasianya? Kebanyakan orang mengira jawabannya ada di seberapa pintar kita atau seberapa besar gaji yang kita dapatkan. Tapi nyatanya bukan itu kuncinya. Ada sesuatu yang jauh lebih penting yang seringkali tidak kita sadari. Dan kalau hal ini tidak diubah, sehebat apapun kamu, sebesar apapun gajimu, hidupmu akan tetap terasa pas-pasan. Hal itu adalah pola pikir. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan bahwa kunci hidup enak itu sederhana. Pintar di sekolah, dapat pekerjaan bagus, gaji besar, maka semua masalah akan selesai. Tapi realita berkata lain. Banyak orang pintar dengan gaji besar tetap kesulitan finansial. Kenapa bisa begitu? Karena mereka hanya fokus pada angka, tapi lupa pada cara berpikir yang benar tentang uang. Uang itu ibarat air. Kalau wadah kita bocor, sebanyak apapun air dituangkan, tetap akan habis. Dan wadah itu adalah pola pikir kita. Kalau kamu punya pola pikir yang salah, uang sebesar apapun akan hilang begitu saja. Tapi kalau kamu punya pola pikir yang benar, bahkan dengan penghasilan kecil, kamu bisa mulai membangun pondasi yang kokoh untuk masa depan. Hari ini saya mau ajak kamu menyelami lebih dalam lewat sebuah kisah nyata. Kisah yang bukan hanya cerita orang lain, tapi juga refleksi buat saya pribadi. Dan mungkin juga buat kamu. Karena lewat kisah ini, kita bisa melihat dengan jelas kenapa orang pintar bisa tetap hidup pas-pasan, dan apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari lingkaran itu. Sebelum lanjut, coba tanyakan ke diri kamu sekarang. Apakah kamu merasa sudah cukup pintar dan kerja keras, tapi kenapa kondisi finansialmu masih biasa-biasa aja? Kalau jawabannya iya, berarti video ini memang buat kamu. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Mari saya ceritakan tentang seorang teman, sebut saja namanya Arif. Arif adalah contoh orang yang dari luar kelihatan punya segalanya. Lulusan universitas ternama, bekerja di perusahaan multinasional, gajinya di atas rata-rata. Kalau lihat gaya hidupnya, memang keren. Dia punya mobil, rumahnya lumayan bagus, kadang liburan ke luar negeri. Dari luar, orang-orang menganggap dia sukses. Tapi ketika saya ngobrol lebih dalam, saya kaget. Ternyata setiap akhir bulan, Arif selalu ngos-ngosan. Gajinya habis untuk cicilan mobil, cicilan rumah, belanja online, nongkrong di kafe mahal, dan menjaga gaya hidup yang sebenarnya hanya untuk image. Tabungan? Hampir nggak ada. Investasi? Apalagi? Saya pernah tanya, kenapa gaji besar tapi tetap habis? Dia jawab dengan enteng, ya gimana? Kebutuhan besar juga. Kalau gaji naik, otomatis kebutuhan naik. Kalimat itu familiar? Mungkin kamu juga sering dengar atau bahkan pernah mengucapkannya sendiri. Di sisi lain, ada seorang teman lain, sebut saja Bagas. Pekerjaannya sederhana, gajinya bahkan hanya separuh dari Arif. Dari luar, hidupnya biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi ada satu hal yang membedakan. Setiap kali dapat uang, Bagas selalu bertanya, gimana caranya sebagian uang ini bisa bertambah nilainya? Dia tidak asal belanja. Dia belajar investasi kecil-kecilan, menyisihkan uang untuk ikut kursus online, membeli buku, ikut seminar, bahkan upgrade skill baru. Hidupnya tidak hedon, tapi juga tidak pelit. Dia masih bisa menikmati hidup, tapi punya prioritas yang jelas. Beberapa tahun berlalu, situasi berbalik. Arif yang dulu terlihat wah, masih ngos-ngosan tiap akhir bulan. Sementara Bagas yang dulu sederhana, kini punya tabungan, punya aset, bahkan sudah memulai usaha sampingan yang berkembang. Perbedaan mereka bukan di kepintaran, bukan di gelar, bukan di gaji, tapi di pola pikir. Arif punya pola pikir konsumen. Dia merasa uang adalah alat untuk belanja, untuk memuaskan diri, untuk jaga gengsi. Sementara Bagas punya pola pikir investor. Dia merasa uang adalah alat untuk bertumbuh, untuk membuka peluang baru, untuk memperbaiki masa depan. Dan konflik ini nyata.
Banyak orang di sekitar kita, bahkan mungkin kita sendiri, lebih sering berpikir seperti Arif daripada Bagas. Dari kisah Arif dan Bagas, saya belajar satu hal penting. Uang selalu datang ke orang yang punya pola pikir yang benar. Orang dengan pola pikir kelimpahan tidak takut kehilangan, karena mereka percaya rezeki selalu bisa datang lagi. Orang dengan pola pikir investor tidak sekadar belanja, tapi selalu memikirkan bagaimana uang bisa tumbuh. Orang dengan growth mindset tidak berhenti belajar. Mereka terus upgrade diri, karena mereka tahu dunia berubah. Dan kalau berhenti belajar, mereka akan tertinggal. Sekarang saya mau tanya ke kamu. Dari 3 pola pikir ini, mana yang paling sering kamu lakukan? Apakah kamu lebih sering berpikir sebagai konsumen, takut uang habis, dan akhirnya menahan diri tanpa arah? Atau kamu sudah mulai melatih diri berpikir sebagai investor yang melihat uang sebagai alat bertumbuh? Kalau jawabannya masih yang pertama, jangan khawatir. Kamu tidak sendirian. Saya dulu juga begitu. Banyak orang pintar di luar sana pun sama. Tapi kabar baiknya, pola pikir bisa dilatih, bisa diubah. Dan kalau kamu mulai hari ini, kamu akan lihat perbedaan besar dalam beberapa tahun ke depan. Sekarang biar lebih jelas, saya mau bagikan beberapa langkah sederhana yang bisa kamu lakukan mulai minggu ini. 1. Pisahkan uang sebelum dibelanjakan. Begitu terima gaji, sisihkan minimal 10-20% untuk tabungan atau investasi. Jangan tunggu sisa, karena biasanya tidak pernah ada sisa. 2. Belajar investasi kecil-kecilan. Tidak harus langsung saham atau bisnis besar. Mulai dari reksadana, emas, atau bahkan ikut kelas online yang bisa meningkatkan skill. 3. Kurangi belanja untuk gengsi. Tanyakan setiap kali mau belanja, ini kebutuhan atau sekadar ingin pamer? Kalau cuma pamer, lebih baik tahan dulu. Fokus pada peningkatan skill. Dunia kerja cepat berubah. Kalau kamu berhenti belajar, nilai dirimu akan stagnan. Skill baru will peluang baru. 5. Bangun pola pikir kelimpahan. Jangan takut berbagi, jangan takut uang habis. Karena dengan pola pikir kelimpahan, kamu akan lebih kreatif mencari cara agar uang terus mengalir. Saya percaya kamu yang nonton sampai sini adalah orang yang peduli dengan masa depannya. Jadi mulai dari sekarang, ubahlah cara kamu melihat uang. Jangan lihat uang sebagai tujuan akhir, tapi sebagai alat untuk menciptakan kebebasan, memberi nilai, dan membangun hidup yang lebih tenang. Dan sebelum kita tutup, saya punya tantangan kecil untuk kamu. Tulis di kolom komentar, pola pikir apa yang paling ingin kamu ubah mulai minggu ini. Dengan begitu, kamu bukan sekadar menonton, tapi juga mulai bergerak. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like. Itu cara sederhana untuk dukung channel ini supaya bisa terus konsisten bikin konten seperti ini. Dan kalau kamu merasa ada teman atau keluarga yang butuh insight ini, bagikan video ini ke mereka. Siapa tahu, itu jadi titik balik dalam hidup mereka. Dan tentu saja, tekan tombol subscribe. Biar kamu tidak ketinggalan pembahasan lain seputar mentalitas kaya, pola pikir uang, dan cara hidup lebih seimbang. Karena di channel ini, saya dan kamu belajar bareng, bukan cuma tentang kaya materi, tapi juga kaya mental dan hati. Ingat, keseimbangan bukan tujuan, tapi cara menjalani hidup.